يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا Madu Hunain, madu hutan asli Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Alhamdulillah kita kembali lagi bertemu di dalam program Kasiran, ya, kajian singkat Ramadan, dan insya Allah nanti di akhir kajian kita akan membacakan beberapa pertanyaan-pertanyaan dari beberapa teman-teman kita yang sudah masuk, dan insya Allah nanti akan kita jawab. Ya, kajian pada hari ini kita berikan tema ajari anak Anda untuk puasa. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Tahrim. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun syidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka, yang mana bahan bakarnya manusia dan batu. Di dalamnya ada malaikat-malaikat yang tegas dan keras, yang mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala setiap apa yang Allah perintahkan kepada mereka, dan mereka melakukan apa yang Allah suruh. Akhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Coba perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala ini. Allah nyuruh kita. Allah menjelaskan kepada kita, memerintahkan kepada kita, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ikhwan fillah, kalau seandainya kita berada di luar, kita berada di jalan, kemudian ya banyak lalu lalang mobil, sepeda motor yang lewat, kemudian di tengah jalan atau di persimpangan kita ketemu dengan seorang polisi, di mana polisi itu lebih tahu tentang kondisi jalan yang berada di persimpangan tersebut. Kemudian saat kita mau belok sebelah kanan atau sebelah kiri, polisi tersebut pun memberikan aba-aba atau memberikan peringatan kepada kita, Pak, jangan lewat sana, Pak. Hati-hati, Pak, jangan lewat sana. Bapak lewat di sini aja. Kalau Bapak lewat di sini, itu pun Bapak harus hati-hati. Ya, karena apa? Jalannya rusak. Tapi kalau di sana itu jalanan macet dan banyak paku-paku di sana. Tentu sebagai orang yang berakal, kita akan menerima nasihat dari Bapak polisi ini. Kenapa? Karena dia lebih paham tentang kondisi jalan tersebut yang dia jaga. Nah, bagaimana lagi kalau Allah Subhanahu wa taala yang menyuruh kita, yang Allah Maha tahu, Allah Maha alim, Allah Maha tahu segalanya, dan Allah Maha tahu apa yang bermanfaat untuk kita dan apa yang memudaratkan diri kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, jagalah diri kalian dari api neraka. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ya. Kita dianjurkan untuk menjaga diri, ya, menjaga keluarga juga. Ya, menjaga istri, menjaga anak-anak. Ya. Abdullah bin Abbas mengomentari kalimat ini, mengomentari firman Allah Subhanahu wa taala. Beliau katakan, "I'malu bi ta'atillah." Jagalah diri kalian, artinya taatilah Allah Subhanahu wa taala. Lakukanlah amalan-amalan untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Wattaqu ma'asillah, dan jauhilah maksiat-maksiat yang Allah Subhanahu wa taala cela, yang Allah Subhanahu wa taala larang, ya. Jauhilah kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa muru ahlikum bidzikr, dan perintahkanlah keluarga engkau untuk zikir. Artinya perintahkanlah keluargamu untuk melakukan ketaatan juga kepada Allah Subhanahu wa taala.
yunjikumullahu minan nar, maka itu semua akan menyelamatkan engkau dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi selain diri kita juga diperintahkan untuk apa? Untuk menyuruh keluarga, anak dan istri untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di bulan Ramadan ini, bulan yang penuh berkah, bulan yang kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan puasa, maka ajarin juga anak kita untuk puasa. Walaupun dia belum mukallaf, dia belum dibebani syariat. Ya, sebagaimana ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, Nabi SAW juga mengatakan kepada salah seorang sahabatnya untuk ngajarin anaknya salat walaupun belum apa? Walaupun belum mukallaf, belum dibebani syariat anaknya. Nabi SAW mengatakan, "Muru as-sabi bis salati idza balagha sab'i sinin." Perintahkanlah anak-anak yang kecil untuk melaksanakan salat ketika usianya sudah 7 tahun. Fa idza balagha 10 sinin fadribuhu 'alaiha. Kalau usianya sudah 10 tahun, maka pukullah. Padahal mereka belum mukallaf, belum dibebani syariat. Ya, anak kecil di antara mereka belum ada yang baligh. Ya, usia 10 tahun mungkin belum ada yang baligh. Tapi Nabi SAW katakan apa? Suruh mereka untuk sholat usia mereka 7 tahun. Dan pukullah kalau seandainya usia mereka sudah 10 tahun, mereka nggak mau sholat. Artinya, di sini kita perlu membiasakan anak-anak. Perlu membiasakan keluarga kita, anak kita, walaupun usianya masih kecil. Ya, kita perlu membiasakan dia untuk senantiasa melaksanakan sholat, meskipun kalau dia tidak melaksanakan sholat, dia tidak berdosa. Ya, maka demikian juga perlu kita biasakan anak-anak kita untuk berpuasa. Ya, kita biasakan anak-anak kita untuk melaksanakan puasa. Ya, ketika usianya mungkin sudah 5 tahun, 6 tahun, pelan-pelan kita ajarin puasa. Ya. Apalagi kalau sudah 7 tahun, biasanya ini dia sudah mampu untuk menahan lapar dan haus sampai maghrib. Ya, kita pelan-pelan ngajarin dia berpuasa. Dan insya Allah, apa yang kita ajarin ini akan memberikan manfaat kepada kita. Kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha." Barang siapa yang membuat satu sunnah yang baik, ya termasuk mengajarin, memberikan contoh kepada anak-anak sehingga dia pun mengikuti kita akan mendapatkan pahala, dan orang yang mengikuti itu juga akan mendapatkan pahala, dan kita juga akan mendapatkan pahala dari orang yang kita ajarkan tersebut kepada anak-anak kita. Ya, kita akan mendapatkan pahala ketika dia melakukan amalan tersebut. Maka ikhwan fillah rahimani, demikian juga anak-anak. Ya, rahimani wa rahimakumullah. Demikian juga anak-anak, meskipun dia belum mukallaf, dia belum dibebani syariat. Ya, ketika kita suruh dia untuk melakukan puasa, dan ternyata puasanya dimulai dari sahur sampai maghrib dia tahan untuk menahan rasa lapar atau dahaga, maka insya Allah dia juga akan mendapatkan pahala puasa tersebut. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Meskipun kalau seandainya dia tidak puasa, dia nggak mendapat dosa. Ya. Namun penting bagi kita untuk membiasakan anak-anak ini berpuasa. Agar apa? Agar setelah dia nanti dewasa, ya, dia sudah terbiasa dan mudah bagi dia untuk melaksanakan ibadah puasa. Maka ikhwan fillah wa akhwati fillah, para pemirsa sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya, bagi kita yang sudah punya anak, maka jangan lupakan untuk membiasakan anak-anak kita berpuasa. Ya, boleh kita membiasakan dia untuk sholat, dan demikian juga membiasakan dia untuk berpuasa. Dan bahkan amalan-amalan yang lainnya, agar dia setelah dewasa nanti mudah bagi dia untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Taib, ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, mungkin hanya sekian yang bisa kita sampaikan, dan sebelum kita tutup ada beberapa pertanyaan yang masuk dari teman-teman kita seputar puasa. Di antaranya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, pertanyaan pertama, siapa saja yang diwajibkan puasa? Ya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, para ulama sudah menjelaskan kepada kita beberapa catatan-catatan penting siapa yang wajib untuk melaksanakan ibadah puasa. Yang pertama kata mereka itu adalah hendaknya dia seorang muslim. Ya.
seorang muslim, maka dia diwajibkan untuk melakukan ibadah puasa sebagaimana Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya, khitabnya di sini kepada orang-orang yang beriman. Ya, orang mukmin ataupun muslim, maka dia wajib untuk melaksanakan ibadah puasa. Yang kedua, dia mukallaf, artinya dia dibebani syariat. Dia sudah balik, bagi laki-laki dia sudah balik, dan bagi perempuan dia sudah haid. Maka inilah yang dibebani atau diwajibkan untuk melaksanakan puasa. Adapun selain itu, ya maka mereka tidak diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Ya, anak kecil yang kita suruh yang usianya 7 tahun, dia nggak diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Hanya saja kita membiasakan dia agar dia mudah berpuasa nanti setelah dewasa. Yang ketiga, ayakuna qadiran ala saum. Yang ketiga, hendaknya dia mampu untuk melakukan puasa tersebut. Dia mampu untuk melakukan puasa. Kemampuan di sini maksudnya artinya dia masih muda, dia bukan orang tua renta. Ya, dia bukan orang tua yang sudah renta. Umumnya orang tua yang sudah renta mungkin usianya sudah sampai 90 tahun, 100 tahun. Dia nggak mampu lagi untuk berpuasa, maka tidak ada kewajiban bagi mereka untuk berpuasa. Namun Allah Subhanahu wa taala menyuruhnya untuk membayar fidyah ya ketika mereka tidak berpuasa. Yang keempat, ayakuna muqiman. Hendaknya dia orang yang mukim, bukan orang yang sedang safar. Maka ini wajib untuk melakukan puasa. Adapun orang yang safar, maka dia boleh untuk berbuka. Meskipun demikian, dia juga boleh untuk berpuasa. Ya, namun afdal bagi dia untuk berbuka. Sedangkan yang berikutnya, yang kelima, ya, hendaknya ya al-khulu minal mawani. Dia tidak ada penghalang bagi dia untuk melaksanakan ibadah puasa. Maksudnya apa di sini? Tidak ada penghalang. Artinya kalau dia seorang wanita, dia tidak sedang haid, dia tidak sedang nifas, karena ini adalah penghalang untuk melaksanakan ibadah puasa. Maka siapa saja yang wajib menjalankan ibadah puasa, sebagaimana kata para ulama, hendaknya dia orang yang muslim, dia wajib untuk melaksanakan puasa, dia mukallaf, dia mampu untuk melaksanakan ibadah puasa tersebut. Ya, artinya dia bukan orang yang tua renta, dan dia orang yang tidak sedang dalam safar. Kemudian tidak ada penghalang-penghalang bagi dia untuk melaksanakan ibadah puasa. Nah, demikian. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian pertanyaan yang kedua, udzur apa saja yang bisa meninggalkan puasa dan mengganti di hari lain? Ya. Ya, ini berkaitan dengan pertanyaan yang pertama tadi. Ya, kalau seandainya kita memiliki udzur, salah satu udzur yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dijelaskan oleh Allah ataupun hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita boleh meninggalkan puasa. Ya. Apa saja udzur tersebut? Pertama, ikhwan fillah, sakit. Kita boleh meninggalkan puasa tatkala kita dalam kondisi sakit. Ingat ya, sakit yang memang kita tidak mampu untuk melaksanakan puasa, bukan sakit-sakit ringan. Ya. Kadang sebagian orang menjadikan dalil ini kalau dia sakit ringan hendak puasa. Misalnya apa? Kecucuk jarum, sakit, enggak puasa. Bukan itu maksudnya. Tapi sakit-sakit di sini maksudnya adalah sakit yang dia tidak mampu untuk melaksanakan ibadah puasa. Sebagaimana Allah katakan, wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar. Kalau dia sedang sakit atau dia sedang safar, maka ganti di hari yang lain. Artinya orang yang sakit dia boleh tidak puasa pada hari tersebut. Kemudian yang kedua, safar. Ya. Orang yang sedang safar tidak ada kewajiban bagi dia untuk melaksanakan puasa. Ya. Ayatnya atau dalilnya sebagaimana yang sudah kita katakan tersebut, yang kita baca tersebut, wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Siapa yang sakit atau safar, maka dia ganti di hari yang lain. Yang ketiga, al-hamlu warada, yaitu wanita hamil atau wanita yang sedang menyusui, maka tidak ada kewajiban bagi dia untuk puasa. Dia udzur di sini untuk tidak berpuasa. Namun sebagai gantinya dia harus membayar fidyah dan ini wallahu taala alam, ini adalah pendapat yang paling rajih di antara pendapat-pendapat para ulama, dia membayar fidyah karena wanita itu bisa saja setiap tahun dia hamil atau setiap tahun dia menyusui. Jadi dikhawatirkan dia tidak bisa mengganti puasanya. Maka pendapat yang paling kuat dia membayar fidyah. Ya. Yang keempat, udzur yang berikutnya adalah kalau dia sudah tua. Ya, dia sudah tua renta, maka tidak mengapa dia tidak puasa
Yang tuanya di sini artinya dia tidak mampu untuk melaksanakan ibadah puasa. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatu ta'amu miskin. Dan orang-orang yang tidak memiliki kemampuan lagi, maka dia membayar fidyah, yaitu memberikan makan kepada orang-orang miskin. Yang kelima, ya, dalam kondisi yang memang tidak bisa dia berpuasa, ya, lapar dan haus, yang dikhawatirkan itu akan mudorot. Ya, maksudnya di sini dalam kondisi apa? Dalam kondisi perang misalnya, dia dibutuhkan untuk kuat staminanya. Ya, khawatir nanti kalau dia puasa atau dia nggak makan dan minum, ketika menghadapi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, itu akan merusak, dikhawatirkan dia tidak akan bisa berperang di situ. Maka dalam kondisi seperti ini tidak mengapa dia tidak puasa, dan dia akan diganti dengan hari yang lain, ya. Artinya kemampuan di sini memang betul-betul dia tidak mampu, dan mudorot kalau seandainya dia melakukan puasa. Ya, mudorot kalau seandainya dia melakukan puasa. Baik. Adapun yang berikutnya, yang terakhir, ya, udzur yang boleh kita meninggalkan puasa jika dipaksa. Ya, kita dipaksa untuk makan dan minum, kalau tidak nanti kita akan dibunuh atau yang lainnya, maka ini udzur untuk tidak berpuasa. Nah, demikian ikhwan fillah, wallahu taala a'lam. Kita cukupkan kajian singkat tadi dengan beberapa dua pertanyaan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Selamat berbuka puasa. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk berjuang bersama kami, salurkan infak donasi terbaik Anda ke nomor rekening berikut ini.